Oke, baik teman-teman semua yang saya banggakan dan saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan kelompok kami. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara kelompok 2 yakni Muhammad Rasan Manji dengan NIM 250119017 dan dengan ini Koji Wahida Jome dengan NIM 250119014. dengan ini Saya Raffiatal Handoko Putra dengan NIM 250119020. ini Saya Ifatul Rahman dengan NIM 250119009. Oke, sedikit perkenalan dari kami. Untuk masuk proyeknya nanti bagian pertama diawali dengan oleh Mas Kojiro, bagian kedua oleh Mas Raffi, bagian ketiga saya sendiri, dan terakhir voter yakni Mas Hafid. Oke, enjoy. Oke, sekarang pada bagian saya akan mengkonfigurasi dasar jaringan dari mulai IP address, DNS, NAT hingga DHCP klien. Pertama-tama kita ke sistem untuk menamai identitas dari mikrotik ini, yaitu kelompok 2. Setelah itu pencet OK. Apply, lalu OK. Lalu kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Kita ke bagian IP. Lalu kita buka address. Kita pencet tanda plus ini. Nah, kita masukkan IP-nya. Kita pencet header 2, apply, oke. Lalu kita buat yang WLAN. Selanjutnya adalah konfigurasi DNS. Kegunaan dari konfigurasi DNS ini untuk menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP. Dan caranya yaitu pertama-tama kita masuk ke IP, lalu kita pencet pada bagian DNS. Lalu DNS ini kita kasih 8888. Lalu pencet apply dan oke. Lalu setelah itu kita ke bagian DHCP client. Pada bagian IP, lalu DHCP client kita plus, lalu kita pencet yang header 1, lalu kita apply dan oke. Jika sudah ada tulisan bound, kita cek pada address list, ini akan muncul header 1. Setelah itu kita akan mengonfigurasi NAT. NAT ini gunanya agar semua klien di jaringan lokal mengakses internet melalui satu IP publik. Dan caranya adalah kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke firewall, dan pada bagian NAT yang sebelah sini, lalu kita tambah plus ya.
Nah ini sudah tidak usah dirubah-rubah, kita ke action dan accept-nya kita ganti ke masquerade, lalu kita apply dan oke. Terakhir saya mengetikkan DHCP server pada Ether 2. Dengan DHCP server, klien yang terhubung dengan kabelan akan mendapat IP secara otomatis, jadi tidak perlu disetting manual. Ya itu caranya dengan kita pencet IP, lalu kita DHCP server. Pada DHCP kita akan pencet DHCP setup. Ini udah benar Ether 2, lalu kita next dan udah. Lalu kita pencet lagi DHCP setup untuk WLAN 1. Kita pencet next dan sudah selesai. Oke, pada bagian saya akan menjelaskan tentang konfigurasi wireless DHCP WLAN serta mengatur hotspot pada mikrotik. Pertama-tama kita akan mengatur wireless dulu dengan klik menu wireless, masuk double klik ke wireless. Untuk modenya kita ganti ke mode AP bridge untuk menjembatani, dan bandnya kita pilih yang 2GZ BGN agar mudah dikenali dan memungkinkan berbagai perangkat bisa terhubung. Untuk SSID-nya kita masukkan nama kelompok 2, lalu apply, oke. Yang kedua, kita akan mengatur DHCP server pada WLAN agar setiap pengguna mendapatkan alamat IP secara otomatis saat berhubung. Kita masuk ke DHCP server, masuk ke DHCP setup, pilih WLAN 1. Sudah, kita next terus sampai sudah seperti ini. Yang ketiga, saya akan mengatur konfigurasi hotspot. Pertama masuk ke IP hotspot, lalu ke hotspot setup, pilih yang WLAN 1, next. Ini kita pilih yang non, next, pilih kelompok2.com, setup sudah sukses. Lalu kita akan atur password untuk hotspot tadi dengan kita masuk ke user, admin, kita klik. Untuk nama kita admin, passwordnya kelompok 2, apply, lalu oke. Kita setting untuk berapa orang yang bisa menyambung hotspot tersebut. Kita ke user profile default. Nah, untuk share user ini kita setting ke 22. Kita apply, lalu kita oke. Oke, lalu kita cek di wifi kita sendiri. Oh, sudah ada. Oke, kelompok itu sudah ada. Kita buka open browser. Oke, ini dari admin. Untuk password kelompok 2. Kita oke, sudah berhasil, maka perangkat sudah bisa terhubung ke hotspot yang sudah kita setting tadi. Oke, baik. Pada bagian ini guys, saya Hasan Majid dengan NIM 250119017 akan sedikit menerangkan atau menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi keamanan jaringan, yaitu memblocking website. Oke. Let's go guys. Kita ke IP guys. Kita mencari ke firewall. Kebetulan ini saya akan mengeblok banyak sih, Linux, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Kita akan coba nanti dan membuktikannya guys. Terus kita ngecek belum ada tambahan. Untuk layer 7 protokol buat mengeblok situs yang
ingin kita amankan. Oke, kita akan mulai mengeblok Linux dulu ya guys. Kita tambahin dulu. Saya membuat layer 7 protokol dengan pola blok Linux. Oke, kita isi formnya domain dari Linux org guys. Linux typo linux.org. Oke, apply, kita coba guys apakah berhasil. Oke, masuk guys. Filter terus nggak pencet. Oke, sudah masuk guys. Layer 7 protokol, kita tambah lagi ingin mengeblok WhatsApp benar. Oke, whatsapp.com. Play. Oke, kita coba dulu ya guys, Oke, kita lanjut, kita tambah dulu guys untuk memblok apa dulu. Coba YouTube ya guys, kita coba YouTube. youtube.com. Kita apply lalu oke. Untuk mengetahui hasilnya kita coba firewall filter ya. Masih accept. Kita harus mengganti drop. Kita advance dulu. Hidupkan protokolnya. Coba kita blok YouTube dulu guys. Action drop. Oke, apply. Oke, sudah masuk di firewall filter rules. Oke, kita forward. Oke, benar. Oke, kita lanjut ke ngeblokirnya. Oke guys, di sini saya ingin mengecek gimana kok blokirnya, tapi sinyalnya belum ada. Tapi sudah berhasil, kita nggak bisa masuk dengan halaman tampilan webnya seperti ini. Untuk memblocking, saya blocking WA, Linux, dan YouTube guys. Oke, ini kita akan menampilkan sebelum pemblokan website Linux guys. Oke, seperti ini tampilan untuk pemblokan sebelum saya blok website Linux ini. Setelah ini saya akan mencoba biar kita tidak bisa masuk ke aplikasi website Linux ini sendiri. Oke, ini tampilan setelah saya ingin mengeblok Linux guys. Kita coba Linux. Oke, linux.org. Ini saya buktikan ini masih connect dengan wifi nya. Lanjut, karena ini alhamdulillah masih connect dan nggak bisa untuk masuk Linux guys. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi generator voucher. Di sini kita membutuhkan software bernama Micmon. Kita download terlebih dahulu di Chrome dengan mengetikkan download Micmon server. Kita klik yang Micmon V3 ini, kemudian scroll, kita klik yang download Micmon V3 ini, dan kita tunggu sampai downloadnya selesai. Selanjutnya kita membuat user untuk Micmonnya. Di Winbox kita masuk ke menu sistem, kemudian submenu user, di tab grup kita tambah grup baru, dan untuk name-nya kita isikan dengan kelompok 2. Untuk polisinya ini kita checklist yang write, API, create, dan juga sensitif. Kita apply OK, kemudian kita ke tab user, kita tambahkan baru. Untuk name-nya kita isi bebas, misal Micmon underscore kelompok 2. Untuk grupnya kita pilih yang kelompok 2.
Untuk password kita isikan bebas 123456. Langkah selanjutnya adalah kita ekstrak file Micmon yang sudah kita download tadi. Kita masuk ke file manager, kita klik download, kemudian kita ekstrak file Micmon yang sudah kita download tadi. Kita klik extract all dan klik ekstrak, kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah kita ekstrak, kita buka hasil ekstraknya tadi, kita klik yang application, kemudian kita klik open Micmon. Oke, kita login menggunakan username default dari Micmon, yaitu username-nya Micmon, passwordnya 1234. Klik login, kemudian kita klik add router untuk menyambungkan ke inbox-nya. Untuk session name kita namai bebas, misal di sini kita isikan dengan kelompok 2 strip wifi. Dan untuk hotspot name-nya kita isikan kelompok 2. Untuk DNS name-nya kita isikan sesuai dengan yang sudah dikonfigurasi pada settingan hotspot tadi, yaitu kelompok 2.com. Ini untuk IP mikotiknya kita isi sesuai dengan IP dari inbox-nya tadi, yaitu 192.168.1.1. Terus untuk username-nya kita isikan sesuai dengan yang sudah kita buat di inbox tadi. Kita isikan Micmon underscore kelompok 2 sesuai dengan yang kita buat tadi. Passwordnya 123456. Kemudian kita klik save, kemudian kita tes ping, sudah oke, kemudian klik connect. Oke, sudah berhasil terkoneksi. Kemudian kita akan membuat profil user untuk paket internetnya nanti. Caranya adalah kita klik hotspot, masuk ke user profile, kita klik add profile. Di sini kita akan buat paket untuk harian, misal kita isi namanya harian. Kemudian untuk rate limitnya kita isi 1M. Untuk expire modenya kita pilih remove and record agar nanti kalau masa aktif vouchernya sudah selesai tidak bisa digunakan lagi. Terus untuk validity-nya kita isi, karena ini harian, kita isi dengan 1D. Kemudian untuk price-nya kita isikan misal 5.000. Kemudian save. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan generate vouchernya. Kita masuk ke dashboard, kemudian kita klik menu generate ini, terus kita isikan VT-nya, ini jumlah voucher yang akan tergenerate nantinya. Kita isikan misal 50. Terus untuk user mode agar lebih mudah, username sama dengan password, name length-nya kita pilih 4, prefix kita pilih kelompok 2. Jadi nanti waktu tergenerate voucher, kata kel2 akan tergenerate di setiap vouchernya nanti. Terus untuk karakternya ini bebas, misalnya saya pilih yang ini. Terus untuk profil kita pilih yang harian yang sudah kita buat tadi. Untuk time limit isikan sesuai, yaitu 1D. Data limit nggak usah karena sudah kita atur tadi. Untuk komen kita isikan kelompok 2. Kemudian kita klik generasi. Sudah berhasil.
Kemudian kita klik print. Oke, ini sudah berhasil tergenerate semua 50 vouchernya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba login ke hotspot kita menggunakan username dan password yang sudah digenerate di Micmon tadi. Karena tadi username dan passwordnya kita atur sama, maka di sini juga kita isikan sama. Yaitu tadi kita ambil salah satu, kita ketikkan kel2 ERN2. Untuk passwordnya sama, kita tinggal copy aja, tinggal copy paste, kemudian klik OK. Nah, sudah berhasil terhubung, kita terkonek. Kita coba untuk melakukan browsing untuk mengetes apakah internetnya sudah jalan. Oke, internetnya sudah bisa. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, demikian tayangan Project UAS dari kelompok 2. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Bye bye.